Nah teman-teman, jadi video ini teman-teman itu betul-betul sama seperti kami teman-teman ya. Jadi kami ada satu nasabah baru tahun ini teman-teman. Nasabah ini nggak ada teman-teman. Jadi sudah nasabah lama 10 tahun yang lalu. Kita tawari lagi untuk ambil UP waktu itu. Nah dulu waktu kita datengin, dia itu usahanya masih biasa teman-teman. Jadi masih satu toko perlengkapan mebel gitu teman-teman. Gak lama nggak ketemu, kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol, ternyata asetnya bisnisnya sudah tambah banyak teman-teman. Tambah lama tambah meningkat. Bahkan dia sampai punya aset itu di mana-mana. Bahkan rumahnya itu pun dulu yang di Rungkut pindah di Graha Family. Oke dong berarti ya. Nah singkat cerita awal tahun ini kita pernah ngomong, waktu itu ketemu sama istrinya. C, kamu ambil UP, ambil warisan. Kita jelasin warisan itu gini. Ambil lo buat Koko. Oh iya nanti aja. Berikutnya datang lagi, ketemu lagi, kita ngomong lagi sama temen. C, ambil lo UP buat Koko. Oh iya nantilah. Saya ngeliat istrinya ya juga rada-rada mungkin lagi kurang masuk gitu teman. Akhirnya karena kita mikir waduh ini kok kayaknya gak masuk ya. Akhirnya kita masukkan ke suaminya. Kok kapan ya kita bisa ketemu sama Koko? Kita ada satu hal yang penting nih yang mau kita bicarakan. Oh iya nantilah, saya mau buka toko ketiga. Jadi yang satu istrinya jaga di Rungkut, suaminya ini jaga di barat teman-teman. Ya. Jadi secara bisnis itu sudah maksudnya tambah lama tambah besar. Ini mau buka toko ketiga teman-teman. Berarti tambah besar. Nah singkat cerita, oh ya nantilah tunggu. Nanti ya setelah bulan Juli. Waktu itu Lebaran, sempat janjian Lebaran nggak bisa. Bulan Juli nggak bisa, nantilah bulan Agustus teman-teman. Dia bilang gitu. Oh iya kok bulan Agustus nanti tak telepon lagi ya. Gak lama teman-teman, besoknya baru kita telepon itu. Besoknya teman-teman, selang seminggu atau 2 minggu gitu, pagi-pagi istri saya di WA sama istrinya. Novi, mau selamat pagi, saya mau info Koko udah nggak ada jam 4:30 pagi. Hampir close teman-teman ya. Itu ketika kita dapat kabar seperti itu, kita benar-benar gila, luar biasa. Umur nggak ada yang tahu. Bukan maksudnya kita pencabut nyawa loh Pak ya. Feeling gitu. Harusnya itu kita ngasih nasabah ini bisa lebih mungkin lebih dari 2 miliar, bahkan 10 miliar mungkin. Tapi dia cuma dapat mungkin ya nggak seberapa, cuma 100 juta teman, tapi masih dapat gitu. Tapi ketika istri ditinggali aset teman-teman, ya, dia kan usaha sudah 2, aset sudah di mana-mana. Ketika istri ditinggali aset, istri itu pasti bekerja keras teman-teman, tambah kerja. Kenapa? Karena harus toko 1, toko 2, toko 1, toko 2, bolak-balik teman-teman. Dan itu dia sampai nggak punya waktu teman-teman. Buat sampai ke gereja pun nggak punya waktu. Sampai seperti itu. Bahkan anaknya ditanya, kamu mau nggak nerusi bisnisnya mama? Oh nggak mau mah, saya nggak mau seperti mama, nggak punya waktu, kerja terus. Teman-teman kalau teman-teman harus bawa cerita ini ke nasabah-nasabah teman. Kenapa? Kalau istri ditinggali aset itu pasti tetap kerja. Tapi kalau istri dikasih uang 10 miliar, mungkin dia bisa santai-santai teman-teman. Ya, lah kan leader saya ini Pak Michael Afin itu dia cerita mamanya ini papa mamanya kan papanya udah habis nggak ada ya dipanggil Tuhan. Dan itu teman-teman papanya itu gak meninggalkan aset buat mamanya, malah dikasih ke saudara. Pak Michael tanya, mamanya ini kan karena gak ditinggalkan apapun, jadi kalau mau apapun itu mau beli apa-apa itu harus ngirit gitu teman. Padahal sudah dikasih dari Pak Michael pasti sudah, tapi ngiritnya setengah mati teman orang itu. Dia sampai tanya, Ma, kalau papa misalkan meninggalkan aset, meninggalkan warisan 100 miliar ya, dikasih ditaruh di reksadana itu satu yang memberikan 1%, mama mikir nggak 1 M setiap bulan? Kira-kira mama mikir nggak? Oh enggak, bisa kemana-mana mama. Tapi kalau sekarang ini ibaratnya apa? Ya gitu, jalani hidup dengan apa adanya. Jadi kenapa
warisan ini penting teman-teman. Itu teman-teman harus ceritakan ke nasabah-nasabah. Bahkan saya kemarin sempat ada nasabah baru ikut 15 bulan, baru ikut 1.200.000 tiap bulan. Uang warisannya itu kurang lebih 500 juta teman-teman. Sama, tiba-tiba nggak ada, suaminya nggak ada. Saya pun juga kaget, loh kok nggak ada. Jatuh dari kamar mandi, ada stroke, masuk ICU, besoknya udah nggak ada teman-teman. Dan itu saya urus, nggak sampai 1 bulan itu klaim cair teman-teman. Tapi dari klaim cair itu teman-teman tahu nggak, istrinya ini itu sempat didatangi penagih buat bayar utang teman-teman. Dia tuh sampai mikir, dia sampai bilang ke saya, Wendy, untung kamu maksa saya untuk ikut warisan. Kalau saya nggak ikut, saya nggak ngerti bayar utang pakai apa. Mungkin toko dijual, gitu teman. Jadi betul-betul pekerjaan kita ini itu betul-betul mulia sekali. Kelihatannya kita nggak seperti apa, jualan yang nggak kelihatan. Kelihatannya apa? Kalau nanti nasabah ini ada resiko, betul ya. Tapi ketika teman-teman tahu, ketika kita bisa membantu orang di saat dia butuh, benar-benar butuh, itu pahalanya itu benar-benar luar biasa loh. Gak bisa dibayar dengan uang. Itu loh teman-teman, pekerjaannya kita benar-benar mulia banget, ya. Hak your customer teman-teman, ya. Penjualan bergantung sepenuhnya kepada sikap penjual, bukan calon pembelinya, ya. Jadi teman-teman closing atau nggak closing itu tergantung dari sikap kita. Dalam menjual, testimoni adalah pintu membuka pintu penolakan. Jadi kalau nasabah-nasabah itu menolak, teman-teman bawa testimoni, bawa cerita-cerita teman-teman. Saya selalu seperti itu. Ke nasabah itu saya selalu bawa cerita. Kenapa dia harus ambil seperti ini? Kenapa dia harus ambil produk ini? Itu harus kita bawa testimoni, teman-teman. Lalu berikutnya, selama ada ide-ide baru, penjualan akan terus naik, teman-teman. Ya. Lalu saya tidak pernah melewatkan 1 hari tanpa menjual, dan saya bekerja keras untuk itu. Jika Anda hanya bekerja demi uang, Anda tidak akan berhasil, ya. Tetapi jika Anda mencintai pekerjaan Anda dan selalu mengutamakan konsumen, maka kesuksesan akan Anda genggam, teman-teman. Ya. Ini saya pegang, teman-teman. Prinsip ini selalu saya pegang. Dan puji Tuhan, nasabah-nasabah itu ketika ada klaim yang kita bayarkan, itu mereka selalu benar-betul kayak bertemu penolong, teman-teman. Bahkan kita itu seperti dianggap saudara, melebihi saudara, teman-teman. Saudara mungkin nggak bantu seperti itu. Tadi saya ada satu nasabah, teman-teman. Itu nasabah ini nggak kenal, canvassing juga, teman-teman. Jadi sudah ikut kami 7 tahun. Waktu itu dia tiba-tiba itu tahun 2018, kok rasanya dia ada yang nggak enak di punggungnya. Ada yang nggak enak, dia cek kok kayaknya agak gawat gitu, teman-teman. Nah, singkat cerita, untungnya waktu itu ada yang namanya itu maksimal campaign yang tahun lalu, teman-teman. Jadi bukan yang sekarang ini. Tahun lalu kan dari PHS ke PPH atau PHS Plus. Itu dia upgrade, teman-teman. Waktu itu dia upgrade ke PPH. Untungnya ada satu klausul di Prudential bahwa masa tunggunya itu hanya 1 bulan. Jadi 1 bulan dia ikut, lebih dari 1 bulan dia bawa ke rumah sakit, dia cek, teman-teman, ternyata benar. Itu dia kena namanya spondyloarthritis. Jadi punggungnya itu semakin lama semakin bungkuk, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu yang sering bungkuk itu namanya itu spondyloarthritis. Dan nasabah ini harus disuntik obat, infus obat. 1 obat, teman-teman, dia pakai 4 ampul. 1 ampul ini itu harganya 7 juta. Dan itu harus dilakukan selama 24 kali. Jadi waktu itu dia sebelum di-upgrade itu dia pakai PHS yang 2,5 juta, teman-teman. Jadi sempat waktu itu obatnya itu kalau saya ingat itu 50 juta. Kalau dia 2 kali pengobatan itu sudah pasti habis. Untungnya dia upgrade, teman-teman. Itu kemana? Ke PPH, bukan PPH plus PPH ya. Itu dia upgrade, itu dibayar, teman-teman. 1 perawatan kan dia 4 ampul, 7 kali 4 kan 28. Belum dokter, belum segala macam. Itu 1 bulan, itu dia minim 35 juta perawatannya, dan itu dibayar Prudential. Bahkan sampai sekarang ini, teman-teman, ketika kemarin itu ada campaign,
nasabah ini juga dikasih campaign teman-teman ke diamond lagi, langsung diambil sama dia. Gitu teman. Awalnya punya juga nolak. Buat apa saya upgrade? Masih cukup lah pakai PPH yang lama. Loh enggak, ini penting karena kamu nggak bisa upgrade lagi kalau nggak ambil. Akhirnya diambil teman-teman, diambil, bahkan klaim terus teman-teman tiap bulan. Bahkan ini sudah klaim yang ke-16 dan itu dibayar terus tiap bulan teman-teman. Itu betul-betul PPH ini betul-betul luar biasa teman-teman. Bahkan tadi di PPH Plus ini teman-teman kalau baca di buku polis, satu-satunya di asuransi, ya satu-satunya asuransi di Indonesia itu cuma Prudential di buku polis tentang perawatan kanker itu mencakup targeted terapi, terapi imun sama terapi hormonal. Ya, tadi saya udah sempat cerita sama Cek Koko juga ngobrol-ngobrol. Jadi targeted terapi teman-teman, kalau kita kemoterapi, nasabah kemoterapi, apa? Nah, itu kan dia infus ya, infus atau kan dia minum obat, itu dia kena seluruh tubuh. Kalau kemoterapi, saya pun kemarin ini ada teman itu sudah kemoterapi 40 kali teman-teman. Kulitnya itu teman-teman tahu nggak, bersisik. Bahkan mama itu pantatnya itu tinggal daging gitu. Jadi mau duduk itu sakit, tiduran pun juga sakit teman-teman. Itu sampai seperti itu teman-teman. Kalau kemoterapi itu jahat banget. Tapi sekarang ini ada namanya itu targeted terapi atau kalau di Singapura itu namanya TACE. Nah, TACE itu gimana? Nasabah ini kalau misalnya kankernya di hati, yang di kemoterapi itu ya di hati itu aja. Jadi nggak sampai kena seluruh tubuh teman-teman. Nah, dan itu baru ada kalau nggak salah itu di Singapura, teman-teman. Dan di Singapura itu harga per paket. Saya pernah tanya itu ada satu video dia cerita, dia pernah tanya itu satu kali kan per paket ya, itu 8M teman-teman. TACE itu dari awal sampai akhir itu 8M. Nah, di asuransi di buku polis satu-satunya perusahaan asuransi itu cuma Prudential yang menulis itu. Terapi imun, terapi hormonal, dan targeted terapi itu cuma Prudential. Asuransi lain belum tentu. Teman-teman bisa cek. Gitu. Jadi betul-betul PPH Plus ini kalau teman-teman jual itu benar-benar pede banget. Kenapa? Karena cuma ada di kita. Bahkan pemantauan kanker di asuransi lain pun belum ada. Di kita ada, teman-teman. Gitu. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, teman-teman. Ya mungkin saya melihat banyak banyak orang-orang yang join di Prudential di awal itu ketika dia larinya kenceng banget, teman-teman. Di tengah-tengah itu mulai kendor. Tapi di sini teman-teman di Prudential ini bukan yang kita cari itu bukan yang cepat-cepatan, bukan. Tapi apa teman-teman? Tapi yang kita semakin bertahan, teman-teman. Ya, yang bertahanlah yang akan menang, teman-teman. Bukan adu cepat, tapi adu nafas di sini di Prudential ini. Dulu kami join Prudential, income 50-60 juta itu sudah mentok, teman-teman. Mentok. Kalau speaker bilang income 100 juta sebulan, mau 100 juta sebulan, 50-60 aja ngos-ngosan ini. Tapi akhirnya 2016 itu teman-teman kita berserah sama Tuhan segala macam. Kita juga mulai atur strategi. Puji Tuhan teman-teman, ini 2019 ini 100 juta sebulan itu sampai ya. Jadi Agustus September teman-teman. Jadi kalau di sistemnya Prudential income 100 juta itu benar teman-teman. Itu betul-betul. Jadi tinggal teruskan aja teman-teman. Kalau saya dulu mungkin 10 tahun di Prudential itu nggak sampai 50-60 aja sudah paling mentok. Tapi ternyata bisa sampai 100 juta sebulan teman-teman. Ya. Nah, di final sprint ini cuma tinggal 36 hari lagi teman-teman. Ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah capai targetnya atau mungkin ada yang masih on the way, progress teman-teman, ya. Tinggal 36 hari, ya. Cuma 4 aja teman-teman. Fokus, ya. Fokus apa? Teman-teman tulis 3 hal kenikmatan ketika Anda melakukan prospek, ya.
Tulis kenapa saya harus prospek. Kenikmatannya itu apa? Itu teman-teman tulis. Ketika teman-teman tahu nikmatnya itu seperti apa, teman-teman akan lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Fokus teman-teman. Lalu hukum prioritas. Are you doing business atau doing business? Ya, kelihatannya sibuk nemuin orang, nemuin ini, nemuin, atau benar-benar mengadakan bisnis, melakukan bisnis teman-teman. Ya, beda ya teman-teman. Beda-beda tipis. Ya, apa saja yang diperlukan? Teman-teman harus buat prioritas. Tentukan prioritas dari sekarang. Lakukan hal yang diperlukan dan evaluasi sama leader teman-teman. Ya. Lalu gunakan hukum Pareto. 20% orang dalam organisasi akan bertanggung jawab dalam atas 80% kesuksesan organisasi tersebut. Tentukan buat teman-teman yang leader, tentukan orang yang akan menjadi 20% penghasil utamamu. Temukan agent-agent startmu, tentukan dari sekarang. Lalu investasikan waktumu 80% untuk 20 orang tersebut. 20% orang tersebut. Dan investasikan juga 80% biaya pengembangan untuk 20% orang-orang tersebut. Buat teman-teman yang jadi leader, teman-teman dapat overriding, itu bukan 100% miliknya teman-teman. Ada bagian yang harus teman-teman bagikan ke timnya teman-teman. Ibarat seperti apa? Saya pernah tanya satu pebisnis besar, dia dapat income, itu dia ada satu porsi tertentu bagian, itu dia bagikan memang khusus untuk karyawan-karyawan. Entah itu training, entah itu motivasi, yang dia bayar mahal itu ratusan juta teman-teman. Saya tanya, kenapa? Karena mereka ini penghasil utama saya, dan saya harus bagikan ke mereka juga. Kalau saya mau income saya bertambah, saya harus bagikan ke mereka. Mereka pun juga harus semakin naik. Gitu teman-teman. Gak bisa cuma saya aja yang naik, kalau di bawah saya nggak naik. Seperti itu teman-teman. Ya, ini bisa teman-teman pakai. Lalu apa? Di sini siapa yang bertahan, dialah yang akan menang teman-teman. Ya, di Prudensia ini siapa yang bertahan, dialah yang akan menang. Jadi di Prudensia ini bukan adu-adu cepat teman-teman, tapi adu-adulah bertahan teman-teman. Ya, oke. Ya, saya mulai minta